Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hayyakumullah marhaban bikum fi hadhihi lailah as-thaniyah wa liqa' as-thani min majalisina fi dirasati kitab fikih dasar salat. Insyaallah pada malam yang kedua ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang buku fikih dasar salat. Bukunya mana? Bentar. Sama Al-Mubadarah. Al-Mubadarah juga. Ya. Pembahasan kita pada malam kemarin yaitu tentang syarat sholat serta rukun, dan juga kita bahas sunnah-sunnah sholat yang kami tambahkan dalam buku ini yang belum ada dalam matan Safinatus Shalah. Sedangkan pada malam yang kedua ini sekaligus yang terakhir, insya Allah kita akan bahas tentang pembatal sholat, lalu hal-hal yang makruh ketika sholat, serta bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang kita baca ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mulai dengan pembatal sholat. Disebutkan dalam Safinatus Shalah bahwasanya pembatal sholat itu jumlahnya pembatal sholat 12 ya. Ada 12 hal yang membatalkan sholat. Akan kita ambil poin-poin pentingnya saja, insya Allah akan kita ambil poin-poin pentingnya saja tentang hal-hal yang membatalkan sholat, insya Allah. Disebutkan dalam kitab ini, dalam buku ini juga bahwasanya pembatal pertama adalah hilangnya salah satu syarat sholat. Misalnya batal wudhu ketika sholat, atau tiba-tiba ketika sholat kita dipalingkan dari kiblat, atau misalnya la qadarullah, misalnya ketika sholat datang haid dan semacamnya. Maka hilangnya syarat sholat tentu ini membatalkan, membuat sholat kita menjadi batal. Sedangkan yang kedua adalah ketika ada rukun yang tidak sempurna, maka tentu belum sah sholat kita. Jika ada rukun yang sengaja kita tinggalkan, sengaja melampaui dan meninggalkan rukun tersebut, misalnya langsung sengaja dari berdiri langsung sujud dan tidak melakukan ruku, maka tentu tidak sah sholat kita. Jika sengaja maka langsung batal sholatnya. Lalu di antara hal yang membatalkan juga adalah bergerak terlalu banyak ketika sholat, yang mana gerakannya bukan termasuk dari gerakan sholat. Biasanya para ulama menyebutkan bahwasanya gerakan yang banyak itu adalah tiga gerakan, dan umumnya dicontohkan dengan 3 langkah. Jika kita melangkah 3 kali ketika sholat, jadi ada kaedahnya, ada kaedah gerakan yang membatalkan sholat. Kaedahnya adalah, aturannya adalah, jika seseorang bergerak dengan gerakan yang banyak, bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota tubuh yang besar. Bergerak 3 kali
berturut-turut dengan anggota tubuh yang besar, maka ini membatalkan sholat. Nah, ulangi. Gerakan yang membatalkan sholat adalah jika dikerjakan 3 gerakan secara berturut-turut dengan menggunakan anggota tubuh yang besar. Maka itu adalah hal yang membatalkan sholat. Contohnya apa? Contohnya melangkah 3 langkah. Berjalan 3 langkah. Misalnya kadang-kadang ketika berjamaah, kita di depan kita ada shaf yang kosong. Karena ada orang yang batal wudunya lalu dia keluar meninggalkan shaf tersebut sehingga shafnya kosong. Maka kita yang di belakang biasanya menutup shaf yang di depan. Maka jika kita ingin maju ke depan, maka jangan berjalan 3 langkah berturut-turut. Melainkan jalanlah 1 atau 2 langkah saja. Jika sudah cukup atau misalnya kita, bentar, afwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan tadi ada sedikit gangguan. Insyaallah kita lanjutkan kembali tentang pembatal sholat. Kita masih di pembatal yang ketiga yang berkaitan dengan gerakan yang membatalkan sholat. Intinya kita ulang lagi tadi bahwasanya tiga gerakan berturut-turut yang dilakukan dengan anggota tubuh yang besar seperti melangkah 3 kali atau menggerakkan kepala 3 kali atau menggerakkan tangan 3 kali berturut-turut maka itu membatalkan sholat. Namun jika dilakukan kurang dari tiga gerakan, misalnya hanya 2 gerakan saja maka tidak membatalkan sholat. Kemudian juga misalnya jika kita lakukan gerakannya tanpa atau tidak berturut-turut maka juga tidak membatalkan sholat. Begitu pula kalau kita mengerjakan gerakan dengan anggota tubuh yang kecil seperti jari, maka ini tidak membatalkan sholat. Ada 4 pengecualian yang mana jika kita bergerak maka tidak membatalkan sholat. Yang pertama jika bergerak dengan anggota tubuh yang kecil. Lalu jika seseorang bergerak ketika sholat karena gerakan yang tidak terkontrol. Atau karena penyakit yang tidak tertahankan. Begitu pula ketika seseorang sholat dalam kondisi berperang. Maka dia dipersilahkan bergerak sambil sholat sambil berperang. Uh, Lalu di antara uh, pembatal sholat yang dalam Safinatus Shalah belum disebutkan dan kami tambahkan dalam buku Fikih Dasar Sholat, yaitu berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Maka tentunya karena itu keluar dari rangkaian sholat ya. Di luar dari rangkaian sholat maka jika sengaja maka itu membatalkan sholat. Pembatal berikutnya adalah ini cukup penting untuk kita perhatikan yaitu ketika seseorang lupa tasyahud awal. Karena tasyahud awal kita sampaikan kemarin hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Maka dari itu ketika seseorang lupa mengerjakan duduk tasyahud awal sehingga dia setelah sujud langsung berdiri. Berdiri adalah rukun ya, rukun gerakan. Maka ada kaidah mengatakan jika kita telah sampai ke kondisi, telah sampai ke rukun, jika kita telah sampai ke rukun, maka kita tidak boleh kembali untuk mengerjakan yang sunnah. Berdiri adalah rukun dan duduk tasyahud awal adalah sunnah. Maka jika kita sudah terlanjur berdiri, maka tidak boleh kembali mengerjakan sunnah, yaitu tasyahud awal. Kalau itu bersifat gerakan. Contoh lainnya juga adalah misalnya ini. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya qunut adalah sunnah, misal ketika sholat witir di pertengahan kedua Ramadan, dianjurkan untuk membaca qunut di rakaat terakhir. Seandainya kita meninggalkan qunut setelah i'tidal dan kita langsung sujud, kita langsung sujud setelah i'tidal tanpa qunut, maka tidak boleh kembali ke posisi i'tidal ketika kita sudah sampai di posisi sujud. Karena itu membatalkan sholat. Jadi intinya adalah memutus rukun fi'liyah, membatalkan rukun fi'liyah
demi kembali mengerjakan yang sunnah, hukumnya haram dan membatalkan sholat. Adapun memutus, menghentikan rukun yang bersifat ucapan, karena kita ingin mengejar ketertinggalan dan kelupaan membaca bacaan yang sunnah, misal kita baca Al-Fatihah, dan kita ingat bahwasanya tadi kita belum baca iftitah, lalu kita hentikan Al-Fatihah kita dan kita baca Al-Fatihah. Kita hentikan Al-Fatihah misalnya dan kita baca iftitah, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, karena kan yang membatalkan adalah ketika kita menghentikan ataupun membatalkan ataupun yakni memutus rukun yang bersifat gerakan demi kembali menjemput hal yang hukumnya cuma sunnah. Kalau bisa difahami, maka jika kita sebagai imam, hati-hati. Dan jika kita sebagai makmum, ketika kita melihat imam tidak tasyahud awal, maka kita juga wajib berdiri bersama imam. Tidak boleh kita duduk tasyahud awal sendirian. Kemudian seandainya kita sudah berdiri bersama imam, imamnya lupa tasyahud awal. Imam lupa tasyahud awal. Imamnya berdiri. Maka kita juga berdiri. Ternyata tiba-tiba ketika kita sudah berdiri bersama imam, ternyata imamnya kembali duduk tasyahud awal. Maka kita tidak boleh mengikuti imam tersebut, melainkan tetap dalam posisi berdiri saja. Tunggu imamnya sampai imamnya berdiri kembali, menyelesaikan tasyahud awal. Barangkali ia belum tahu hukumnya, atau barangkali imamnya lupa tentang hukumnya. Lalu ada tentang orang yang lupa tasyahud awal tadi. Jadi jika kita sudah di posisi berdiri yang sempurna, tegak lurus seperti gambar yang di kiri, itu tidak boleh lagi kita untuk kembali ke posisi tasyahud awal. Kalau kita sudah dalam posisi berdiri tegak, diri tegak. Adapun jika kita belum sampai ke posisi berdiri, melainkan kita masih agak bungkuk, maka masih dibolehkan kita kembali ke tasyahud awal. Kita ulangi, seandainya kita belum berdiri sempurna, belum berdiri tegak, melainkan masih agak membungkuk, punggung kita tiba-tiba kita ingat, maka masih boleh kembali ke tasyahud awal. Namun nanti sebelum salam mesti sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi jika kondisinya seperti ini. Jika posisi badan kita sudah dekat ke posisi berdiri. Nanti sebelum salam diganti atau disempurnakan, obati kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Lalu itu barangkali di antara pembatal yang tentunya juga misalnya juga terbukanya aurat ya, dan lain sebagainya, ini juga di antara pembatal. Ada hal-hal yang makruh ketika sholat. Ia tidak membatalkan sholat, namun ia bisa menghilangkan pahala sholat kita. Mana hal-hal yang makruh itu terbagi 4. Ada hal yang makruh yang berkaitan dengan tempat sholat. Jadi tidak bagus kita melaksanakan sholat di tempat tersebut. Ada hal yang makruh ditinjau dari karena kita meninggalkan yang sunnah. Kita terkena dan terjerumus kepada hal yang makruh karena kita meninggalkan yang sunnah. Lalu ada juga hal yang makruh yang berkaitan dengan kondisi diri kita, keadaan tertentu pada diri kita, dan jika kita sholat dalam keadaan itu, maka hukumnya makruh. Dan ada yang berkaitan dengan gerakan dan perilaku yang akan kita ketahui sebentar lagi.
Jadi makruh kita mengerjakan sholat di tempat-tempat berikut, di tempat pemandian umum, kemudian tempat penyembelihan hewan, lalu di kuburan, lalu di tempat kotoran hewan dan di jalanan. Ini di antara hal tempat yang makruh kita mengerjakan sholat di sana. Begitu pula di gereja, di atap Ka'bah, di perut lembah, khawatir nanti datang banjir sehingga kita kurang khusyuk. Lalu di tempat pemungutan pajak, karena ulama menganggap itu tempat. Kemudian di pasar. Lalu makruh menjadikan orang sebagai sutroh. Kan kadang-kadang kita setelah sholat wajib, kita sholat sunnah. Kadang-kadang kalau nggak ketemu tiang untuk pembatas kita di depan, kadang-kadang kita jadikan orang sebagai pembatas kita. Boleh, tetapi dengan syarat punggungnya yang dia arahkan ke kita. Namun jika dia mengarahkan mukanya ke kita, maka ini hukumnya makruh ya. Lalu makruh juga kalau makmum sejajar dengan imam. Artinya misalnya kita sholat berdua, imam sama makmum doang, dua orang. Maka jangan sampai tumit makmum dan tumit imam sejajar. Karena itu hukumnya makruh, melainkan makmum harus agak ke belakang sedikit. Jangan sampai sejajar dengan imam karena itu menghilangkan pahala. Allahu a'lam. Ini beberapa tempat yang makruh kita sholat di sana. Makruh jenis kedua adalah yang berkaitan dengan keadaan diri kita. Jika kita sedang dalam keadaan ini, maka sebaiknya jangan sholat dulu, melainkan tunaikan dan selesaikan keadaan tersebut. Misalnya dalam keadaan menahan hajat, menahan pipis, BAB, menahan kentut, menahan semuanya, ada istilahnya masing-masing. Atau kita sholat dalam keadaan misalnya kita puasa, kemudian maghrib, dan kita sangat lapar, dan kebetulan makanan sudah dihidangkan, sudah ready, sudah jahiz, sudah ada makanan yang akan kita makan. Maka lebih utama kita untuk memakan sedikit makanan tersebut terlebih dahulu, baru kita sholat. Dikhawatirkan tidak khusyuk ketika sholat nanti memikirkan makanan. Kemudian sholat dalam keadaan sangat mengantuk atau dalam kondisi marah, maka dianjurkan kita untuk menunaikan dan menyelesaikan keadaan ini demi menyempurnakan khusyuk ketika sholat. Namun sah-sah saja, gitu. Tidak haram dan tidak batal kalau kita sholat dalam keadaan seperti ini. Sholat kita sah-sah saja, namun akan lebih sempurna jika kita menunaikan dan menyelesaikan keadaan ini terlebih dahulu. Ada oh ya, ini masih lanjutan kemakruhan yang berkaitan dengan keadaan diri kita. Misal makruh sholat dalam keadaan menutup wajah. Bagi laki-laki menutup mulut itu makruh, kecuali kalau ada keperluan seperti flu atau di zaman corona yang sudah kita lewati. Kemudian makruh bagi laki-laki sholat tanpa peci. Kemudian makruh memakai pakaian yang membuat kita lalai. Baik misalnya di bagian depan pakaian itu ada tulisan-tulisan, gambar-gambar yang kalau kita sholat berpotensi lalai karena kita melihat ke arah sana. Ataupun mungkin kita menjadi sebab orang lain lalai karena kita pakai pakaian yang bertuliskan di belakangnya atau mungkin ada gambar-gambar di belakangnya, maka jangan sampai kita menjadi sebab orang yang di belakang kita menjadi lalai karena kita.
Hmm. Lalu makruh juga kalau kita sholat dalam keadaan isbal. Itu eh, kalau kita memakai celana yang menutupi mata kaki. Sebelumnya kawan-kawan, suara Ana terdengar. Tadi agak ada masalah di audio tadi. Terdengar nggak suara Ana? Terdengar. Terdengar ya? Jelas, jelas, Pak. Ya, jelas. Alhamdulillah. Jadi isbal ini hukum aslinya makruh kecuali kalau disertai dengan rasa sombong, maka hukumnya adalah haram. Lalu ada hal-hal yang makruh karena kita meninggalkan sunnah. Ada hal yang makruh karena kita menyelisihi yang sunnah. Misal dari segi bacaan sholat, ada beberapa kondisi yang mana kita dianjurkan mengeraskan bacaan sholat. Seperti subuh, isya, maghrib, sholat idul fitri, idul adha, sholat jumat. Kalau kita baca bacaannya dengan suara pelan, bisik-bisik, maka itu hukumnya makruh. Atau sebaliknya, sholat zuhur, asar, aslinya sir dengan suara pelan. Namun jika kita baca bacaan dengan suara jahar, maka itu hukumnya makruh. Kemudian ada hal yang makruh bagi laki-laki ketika misalnya ketika sujud kedua paha kita menempel ke perut. Maka disunahkan kita untuk membuka ya, tangan kemudian menjauhkan perut dari paha ketika sujud. Lalu ada juga hal-hal yang makruh yang eh, berkaitan dengan rukun dan waktu. Lanjutan dari yang tadi, hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan karena kita menyelisih sunnah adalah misalnya kita meninggalkan bacaan-bacaan yang sunnah. Tidak baca zikir ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk antara dua sujud. Maka ini hukumnya makruh. Kemudian tidak membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hukumnya makruh. Lalu misalnya kita tidak menyempurnakan gerakan. Seperti ketika sujud kita tidak menempelkan hidung, maka itu hukumnya makruh. Lalu kedua tangan kita kepalkan ketika bertakbir, Allahu Akbar. Hukumnya makruh. Kemudian menoleh ketika salam dengan sangat cepat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka ini juga hukumnya makruh. Lalu ada hal-hal yang makruh karena kita menyerupai hewan. Seperti kita dilarang dan ketika sujud menyerupai anjing, yaitu jika kedua siku kita letakkan di lantai. Ada juga hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan perilaku kita ketika sholat. Misal, menggulung pakaian, melipat tangan, tangan baju kita lipat, ataupun mungkin mengikat rambut. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Lalu memandang ke arah langit ketika sholat. Maka ini hukumnya makruh. Lalu duduk seperti duduknya anjing. Bisa bisa dibayangkan barangkali duduk seperti duduknya anjing. Lalu meletakkan tangan di pinggang. Ini mungkin tidak ada ya yang mengerjakan ini. Kemudian juga misalnya makruh kalau kita toleh kanan kiri. Karena itu adalah curian yang setan curi dari kita.
Kemudian banyak lagi hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan gerakan dan perilaku sholat yang kita cantumkan di buku fikih dasar sholat ini, yang kita ambil dari berbagai sumber dan literatur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makruh juga kalau kita membunyi-bunyikan jari ketika sholat. Kadang-kadang atau membunyikan, ini banyak juga nih yang membunyikan leher ketika sholat dan lain sebagainya. Ayun-ayun ini juga makruh. Nah, ini adalah hal-hal yang makruh ketika sholat yang berpotensi mengurangi pahala kita ketika sholat. Dan terakhir pembahasannya mengenai zikir, zikir-zikir sholat yang ini panjang ya. Insya Allah kita sudah tahu semua ya tentang zikirnya, mulai dari niatnya, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu doa iftitah yang bermacam-macam, ada Allahumma ba'id, ada Allahu Akbar kabira, dan lain sebagainya. Lalu membaca Al-Fatihah, lalu membaca amin, kemudian membaca zikir ruku', i'tidal, kemudian sujud, lalu membaca duduk antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal, dan seterusnya sampai zikir-zikir tasyahud akhir yang ditutup dengan doa sebelum salam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Lanjut doa misalnya meminta perlindungan dari azab kubur, azab neraka, fitnah dunia, fitnah kematian, kemudian fitnah dajjal. Lalu kita tutup dengan salam yang mana masyhurnya jumhur mayoritas ulama mengatakan salam itu hanya sampai warahmatullah saja. Sedangkan wabarakatuh itu kita baca ketika sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Namun ketika sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu yang kita temukan dari penjelasan para ulama. Dan di buku ini kami tutup dengan beberapa perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Beberapa perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Wallahu ta'ala alam, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita yang kedua ini berkaitan dengan pembatal hal-hal yang makruh ketika sholat dan beberapa cuplikan dari zikir sholat. Wallahu a'lam. Dengan demikian kita